Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Ramadhani dengan NIM 210 210 302 077. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan, kita terlebih dahulu harus mengerti mengenai proklamasi. Apa itu proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan sendiri adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya, untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dengan proklamasi membuat bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri dan menjadi negara yang berdaulat. Proklamasi kemerdekaan sendiri terjadi pada 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri dilatar belakangi oleh penyerahan Jepang kepada sekutu. Penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Yang mana setelah Jepang menyerah kepada sekutu, membuat kekosongan kepemimpinan yang terjadi di Indonesia. Peristiwa penyerahan Jepang tersebut terjadi karena beberapa peristiwa. Yang pertama yakni kekalahan beberapa kekalahan Jepang di berbagai wilayah. Dan yang kedua yakni peristiwa yang kalian mungkin semua tahu, yakni mengenai peristiwa bom atom. Yang pertama yakni peristiwa kekalahan Jepang di berbagai wilayah. Pada saat Jepang selesai menyerang Pearl Harbor milik Amerika pada saat itu, Jepang ingin menghancurkan semua kapal-kapal kecil perang milik Amerika. Yang membuat alhasil Jepang pun mengirim 4 unit kapal mereka untuk menghancurkan kapal-kapal kecil tersebut yang ada di Midway. Tetapi naas, Jepang terkena penyadapan yang dilakukan oleh pihak Amerika di Midway, yang membuat pihak Amerika menjadi tahu tentang peta kekuatan Jepang. Hal itu pun membuat Jepang kalah pada perang Midway dan beberapa perang lainnya seperti di Pulau Saipan, Iwo, Jina, dan perang Okinawa. Berbagai kekalahan tersebut membuat Jepang semakin terdesak pada perang Asia Pasifik. Setelah itu, Jepang diserang oleh Amerika dan Amerika melakukan penyerangan dengan bom atom. Bom atom Amerika tersebut diberi nama Little Boy, yang mana mengincar 2 kota strategis Jepang, yakni di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Untuk kota Hiroshima sendiri, pemboman tersebut terjadi pada 6 Agustus 1945. Sedangkan di kota Nagasaki terjadi pada 9 Agustus 1945. Dua peristiwa tersebut membuat Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berita penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu tersebut didengar oleh golongan muda di Indonesia, yakni oleh Sultan Syahrir. Alhasil pun Sultan Syahrir menginginkan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi hal itu dibantah oleh Muhammad Hatta dan ditolak oleh Insinyur Soekarno. Perbedaan pendapat antara Hatta dan Syahrir pun menjadi polemik di antara golongan muda dan golongan muda, yang mana inti dari perdebatan tersebut bukan pada ada atau tidak pelaksanaan proklamasi, tetapi beberapa hal mengenai bagaimana proklamasi dilakukan dan apakah ada campur tangan pemerintah Jepang pada proklamasi kemerdekaan. Keinginan para golongan muda pun ditolak oleh Soekarno, yang mana keinginan ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan. Alhasil terjadilah peristiwa yang dikenal atau sudah dikenal oleh banyak orang, yakni peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri disebabkan karena para pemuda
gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Alhasil pada 15 Agustus 1945, golongan muda pun mengadakan sebuah perundingan yang dipimpin oleh Khairul Saleh pada saat itu. Yang inti dari perundingan tersebut ingin memaksa golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Keputusan rapat pun disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno dan Hatta. Tetapi tuntutan golongan muda tersebut membuat suasana tegang, yang mana golongan muda mengatakan jika tidak segera memproklamasi kemerdekaan maka akan terjadi pertumpahan darah pada saat itu. Mendengar ancaman tersebut, Insinyur Soekarno pun menjadi sangat marah dan melontarkan kata-kata yang berbunyi, "Inilah lahirku saudara, boleh membunuh saya sekarang juga. Tidak boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI pada saat itu. Karena itu, saya ingin tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Tetapi hal itu tidak diterima oleh para golongan muda, yang mana golongan muda tetap ingin bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Alhasil, para golongan muda pun berunding dan bersepakat bahwa akan mengamankan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Alhasil, para pemuda pun membawa Soekarno-Hatta disertai keluarganya di rumah keturunan Tionghoa yakni bernama Jiao Ke-siong untuk membahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Mereka, para pemuda, meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang benar-benar telah menyerah. Tetapi setelah itu muncullah Ahmad Subarjo sebagai penengah atau penenang pada saat itu, yang mana Ahmad Subarjo berjanji bahwa akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kemudian menjemput Soekarno dan kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, penyusunan teks proklamasi pun terjadi, yang mana pada tanggal 17 Agustus 1945, dini hari di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di dua ruang makan, ketiga tokoh tersebut pun, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo pun menyusun naskah proklamasi. Setelah semua selesai, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan, yang terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan tersebut selesai, Suhud dan Latif yang bertugas pada saat itu untuk pengibaran bendera pun melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya mengenai makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di sini ada 5 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama pada bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang pendidikan. Untuk bidang sosial sendiri, di sini merupakan yakni segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi Indonesia, dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang kedua pada bidang politik, Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia. Yang ketiga pada bidang ekonomi, yakni adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber daya alam ekonomi secara mandiri. Yang keempat yakni bidang budaya, yang mana negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang kelima bidang pendidikan. Di Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia, baik wanita maupun pria, baik miskin maupun kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai, di mana standar kualitas setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas bagi bangsa Indonesia.
Sekian video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.